Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang aspek-aspek kepribadian guru. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Leni Prawati, Inggit Kodarsih, Suri Nur Aniza, dan Bayuni Ariantari, yaitu saya sendiri. Baiklah, kepada Leni Prawati, Inggit Kodarsih, dan Suri Nur Aniza untuk menjelaskan tentang aspek-aspek kepribadian guru. A. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah segala sesuatu yang mendasari kebiasaan, sikap, pola reaksi, bahkan juga cara menghadapi situasi kritis. Ada pembawaan khusus yang dapat diarahkan, diajarkan, dan diterapkan oleh setiap individu yang mana bisa ditempuh melalui pelatihan atau pendidikan. Bisa juga dengan kursus yang melatih dan mengajarkan pengembangan kepribadian, baik secara luar yang menyangkut penampilan dan juga cara berpikir dan sebagainya. Kepribadian disebut juga sebagai keseluruhan pola tingkah laku, sikap, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur psikofisik lain yang selalu menampakkan diri dan kehidupan seseorang. Kepribadian mencakup semua aktualisasi diri yang selalu tampak pada diri seseorang sehingga merupakan bagian yang khas atau ciri dari seseorang. Kepribadian juga dapat ditemukan dan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku. Pengembangan kepribadian adalah wawasan pengetahuan dan keterampilan manusia yang bersifat sangat luas, yang dikaitkan dengan berbagai ilmu untuk mengasah sifat-sifat baik pada diri seseorang dan mengurangi sikap yang buruk. Pengembangan kepribadian merupakan perpaduan dari gabungan beberapa disiplin ilmu yang terkait dengan diri pribadi manusia sesuai dengan kebutuhan dan perubahan gaya hidup, serta dengan kemajuan zaman. Pada dasarnya, pengembangan kepribadian itu tidak didasari oleh umur atau kurun waktu tertentu, dan harus dilakukan setahap demi setahap sesuai dengan prosesnya dan tidak dapat diraih dalam satu tahapan saja. Untuk mengembangkan kepribadian perlu motivasi, tapi motivasi saja belum cukup. Seseorang itu harus memiliki kemampuan untuk mengetahui sebatas apa kemampuannya, untuk apa ia melakukan, apa kendalanya, baik itu kendala yang ada dalam dirinya maupun di luar dari dirinya atau di lingkungannya, sehingga pengembangan kepribadian ini bisa dilakukan lebih efisien. Sebelum seseorang itu mengembangkan kepribadiannya, dia harus dapat menerima dirinya terlebih dahulu. Pengembangan kepribadian juga bisa berarti meningkatkan kepribadian melalui berbagai aspek. Lalu, apa saja aspek-aspek kepribadian guru? Dalam aspek kepribadian guru, terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama, berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. 3. Disiplin, arif, dan berwibawa. 4. Menjadi teladan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, berakhlak mulia. Yang pertama, berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. S. Nasution menyatakan bahwa guru merupakan sumber pengetahuan utama bagi anak didik yang memiliki stereotip tersendiri. Salah satu peran guru adalah memengaruhi kelakuan orang yang berada di sekitarnya. Sebagai sumber pengetahuan utama, guru memikul tanggung jawab besar dalam menyampaikan nilai, norma, dan lainnya. Norma yang dimaksud di sini adalah norma-norma yang dilegitimasi dan diterima oleh masyarakat. Sebagai pendidik, menurut Kunandar, guru memiliki tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab mandiri, yaitu mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial, yaitu diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial
serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama, yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral. Yang kedua, kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Hal ini penting karena banyak masalah pendidikan disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap, kurang stabil, dan kurang dewasa. Kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang profesional, tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan tidak senonoh yang merusak citra dan martabat guru. Berbagai kasus yang disebabkan oleh kepribadian guru yang kurang mantap, kurang stabil, dan kurang dewasa sering kita dengar di berita-berita elektronik atau kita baca berbagai majalah dan surat kabar. Misalnya, adanya oknum guru yang menghamili peserta didik, adanya oknum guru yang terlibat pencurian penipuan, dan kasus-kasus lain yang tidak pantas dilakukan oleh guru. Dalam kaitan inilah, pentingnya guru memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Ujian berat bagi guru dalam hal kepribadian adalah rangsangan yang sering memancing emosinya. Kestabilan emosi sangat diperlukan, namun tidak semua orang mampu menahan emosi terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan. Dan memang diakui bahwa tiap orang mempunyai temperamen yang berbeda dengan orang lain. Untuk keperluan tersebut, upaya dalam bentuk latihan mental akan sangat berguna. Guru yang mudah marah akan membuat peserta didik takut, dan ketakutan mengakibatkan kurang minat untuk mengikuti pembelajaran, serta rendahnya konsentrasi, karena ketakutan menimbulkan kekhawatiran untuk dimarahi dan hal ini membelokkan konsentrasi peserta didik. Kemarahan guru terungkap dalam kata-kata yang dikeluarkan, dalam raut muka, dan mungkin dengan gerakan-gerakan tertentu. Bahkan ada yang dilahirkan dalam bentuk memberikan hukuman fisik. Sebagian kemarahan bernilai negatif dan sebagian lagi bernilai positif. Kemarahan yang berlebihan seharusnya tidak ditampakkan karena menunjukkan kurang stabilnya emosi guru. Dilihat dari penyebabnya, sering nampak bahwa kemarahan adalah salah karena ternyata disebabkan oleh peserta didik yang tidak mampu memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Padahal dia telah belajar dengan sungguh-sungguh. Stabilitas dan kematangan emosi guru akan berkembang sejalan dengan pengalamannya. Jadi tidak sekedar jumlah umur atau masa kerjanya yang bertambah, melainkan bertambahnya kemampuan memecahkan masalah atas dasar pengalaman masa lalu. Yang ketiga yaitu disiplin, arif, dan berwibawa. Sebagai guru harus memiliki pribadi yang disiplin, arif, dan berwibawa. Hal ini penting karena masih sering kita menyaksikan dan mendengar peserta didik yang perilakunya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. Misalnya merokok, rambut gondrong atau rambut dicat sendiri, membolos, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, membuat keributan di kelas, melawan guru, berkelahi, atau bahkan tindakan yang menjurus pada hal yang bersifat kriminal. Dengan kata lain, masih banyak peserta didik yang tidak disiplin dan menghambat jalannya pembelajaran. Kondisi tersebut menuntut guru untuk bersifat disiplin, arif, dan berwibawa dalam segala tindakan dan perilakunya, serta senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat mendongkrak kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, disiplin harus ditujukan untuk membantu peserta didik menemukan diri, mengatasi, mencegah timbulnya masalah disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.
Perilaku negatif sebagian remaja, pelajar, dan peserta didik pada akhir-akhir ini telah melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar norma agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggung jawab mengarahkan dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar, dan penuh pengertian. Guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, terutama disiplin diri atau self-discipline. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya, serta menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang dapat dilakukan secara demokratis, yakni oleh dan untuk peserta didik. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu. Guru harus membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah, agar tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang tidak disiplin. Yang keempat, yaitu menjadi teladan bagi peserta didik. Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggapnya sebagai seorang guru. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Sehubungan itu, beberapa hal di bawah ini perlu mendapat perhatian dan bila perlu didiskusikan oleh para guru. Yang pertama yaitu sikap dasar, yaitu postur psikologis yang akan nampak dalam masalah-masalah penting seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, kebenaran, hubungan antar manusia, agama, pekerjaan, permainan, dan diri sendiri. Yang kedua, bicara dan gaya bicara, yaitu penggunaan bahasa sebagai alat untuk berpikir. Yang ketiga, kebiasaan bekerja, yaitu gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja yang ikut mewarnai kehidupannya. Keempat, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, yaitu pengertian hubungan antara luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya mengelak dari sebuah kesalahan. Yang kelima, pakaian merupakan perlengkapan pribadi yang amat penting dan menampakkan ekspresi seluruh kepribadian. Keenam, hubungan kemanusiaan yang diwujudkan dalam semua pergaulan manusia, intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana ia berperilaku. Dan terakhir yaitu proses berpikir, cara yang digunakan oleh guru dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kelima yaitu berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama, norma-norma sosial, dan tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Akhlak mulia ini bersumber dari kitab suci agama. Oleh karena itu, akhlak mulia biasanya bersifat universal, yakni dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun. Guru harus berakhlak mulia karena ia adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat, dan dalam beberapa hal tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat, dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Dengan berakhlak mulia, guru dalam keadaan bagaimanapun harus memiliki kepercayaan diri atau rasa percaya diri yang istiqomah dan tidak tergoyahkan. Hal tersebut nampak seperti sesuatu yang tidak mungkin, padahal bukan hal yang sangat istimewa untuk dimiliki dan dilakukan oleh seorang guru, asalkan memiliki niat dan keinginan yang kuat. Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi akhlak mulia tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan ijtihad yang mujahadah, yakni usaha yang sungguh-sungguh,
kerja keras tanpa mengenal lelah dengan niat ibadah tentunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.